Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Nah, alhamdulillah akhirnya aku buat video tips dan trik lolos UMPTKIN tahun 2022. Karena video ini sudah banyak banget dari kalian request ke aku, kayak merasa ditaruh gitu guys. Tapi sebelumnya, alhamdulillah aku lolos UMPTKIN di tahun 2020 di pilihan pertama. PTKIN-nya yaitu UIN Sultan Syarif Qasim Riau, sedangkan prodinya yaitu Pendidikan Agama Islam. Dan pada saat itu saya lintas jurusan, dari jurusan SMA-nya yaitu MIPA, dan malah milih jurusan kuliahnya kategori IPS. Nah, sekarang aku akan sharing berdasarkan pengalaman aku sendiri dan berdasarkan pengalaman peserta UMPTKIN lainnya. Nah, penasaran kan apa aja tips dan trik lolos UMPTKIN tahun 2022? Tapi sebelum itu, teman-teman like dulu ya dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat bervideo untuk kalian pejuang UMPTKIN tahun 2022. Tinggal klik aja guys yang subscribe yang ada warna merah ini, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga follow Instagram @seputar.umptkin, karena di situ ada informasi PTKIN. Dan sekarang ada tryout 2 UMPTKIN gratis, silahkan teman-teman daftar ya. Dan juga follow Instagram pribadi aku @ashraffalik19. Oke, langsung aja ke videonya. Enjoy it. Tips yang pertama agar bisa lolos UMPTKIN tahun 2022 yaitu minta restu dan mohon doa dari orang tua kita supaya kita bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau agar bisa mengikuti ujian UMPTKIN tahun 2022. Nah, doa dari orang tua ini sangat ampuh, paling ampuh. Maka dari itu kita minta dulu nih restu dan doa dari orang tua kita supaya kita menjalankan UMPTKIN 2022 berjalan dengan lancar, berkah, dan sebagainya dalam mengejar gapai impian kita. Mungkin buat kalian yang susah minta restu dari orang tua, seperti kalian harus kerja dulu atau lainnya gitu ya. Menurutku sih apa ya, orang tua ini pasti mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Coba deh kalian tunjukkan seberapa gigih sih kamu, seberapa ingin sih kamu ini mengejar impian kalian itu atau cita-cita kalian melalui kuliah ini. Jadi bisa menumbuhkan percaya orang tua ke kamu bahwa kamu ini serius untuk kuliah. Dulu ayah saya nggak setuju kalau saya kuliah karena ada alasan tertentu. Tapi di sini saya tidak langsung menerima begitu saja, tidak berdiam saja. Saya tunjukkan seberapa ingin saya kuliah, bahwa saya ini benar-benar serius untuk kuliah. Bicara baik-baik ke orang tua kita. Dan pastikan waktu bicaranya itu jangan saat orang tua lagi kerja atau baru pulang kerja. Jangan dulu ya. Cari waktu orang tuanya itu lagi santai-santainya, supaya bicaranya itu pas dan nyaman. Nah, setelah orang tua percaya sama kamu yang apa yang sudah kamu bilang tadi, benar-benar ingin serius untuk kuliah, pastinya orang tua akan memberikan restu dan doa kepada kamu. Dan kamu harus menjalankannya itu dengan serius, harus menunjukkannya supaya orang tua tidak kecewa sama kamu. Oke, bisa ya? Nah, setelah itu tips yang kedua agar kalian bisa lolos UMPTKIN tahun 2022 yaitu kalian selalulah berdoa. Berdoa di setiap waktu, berdoa di setiap kalian setelah sholat. Seperti doa aku waktu itu, ya Allah, aku ingin lolos UMPTKIN tahun 2020. Selanjutnya aku serahkan kepadamu ya Allah, mintalah yang terbaik buat aku. Jadi apapun keputusan yang aku terima nantinya, itu bisa aku terima dengan lapang dada. Kalau misalnya aku belum lolos UMPTKIN tahun 2020 waktu itu. Dan doakan aku supaya tidak kecewa apa aja keputusan yang aku terima, walaupun lolos di pilihan yang mana. Nah, setelah kalian berdoa, kalau kalian diterima, itu berarti atas izin Allah, itu rezeki kalian. Sedangkan kalau kalian belum lolos UMPTKIN tahun ini, berarti itu belum atas izin Allah, berarti rezeki kalian mungkin belum di sini. Jadi pokoknya kalian doakanlah semuanya, karena itu akan menghasilkan yang terbaik.
biar supaya kita selalu mengingat kepada Allah. Tips yang ketiga yaitu kenali model soal yang akan kalian jumpai pada saat ujian UMPTKIN 2022. Misalnya, kalian memilih jurusan yang kategorinya IPS, maka kalian mendapatkan model soal ujiannya yaitu ada IPS, lalu TPA terdiri dari verbal kuantitatif, lalu kebahasaan, keislaman, baca tulis Quran, dan sebagainya. Pokoknya kalian kenali model soal apa aja yang dikeluarkan. Nah, setelah itu kita pahami sistem penilaiannya. Kalau di UMPTKIN kan tidak ada pengurangan skor nilai nih. Kalau kita menjawab soalnya itu, jawabannya kita itu salah, tidak ada pengurangan skor nilai. Maka dari itu kita atur strategi dari sekarang. Misal, kalau kalian ini lemah di mata uji bahasa Arab, berarti kalian harus lebih kuasai di mata uji yang lainnya. Pokoknya kalian atur strateginya itu dari sekarang. Selanjutnya, tips yang keempat yaitu kalian belajarlah dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai pernah malas untuk belajar. Karena di UMPTKIN ini paling penting banget ya tips ini. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, jangan pernah sampai malas untuk belajar. Karena di UMPTKIN ini kan yang dinilai yaitu jawaban benar kalian pada saat kalian ujian. Nah, untuk bisa menjawab soal dengan benar dan cepat, maka kalian harus belajar dulu, harus memahami materi. Pokoknya kalian tidak boleh malas untuk belajar. Bisa ya? Karena biasanya kalian akan terlena yang namanya rebahan, lalu main game online, scroll TikTok, scroll Instagram, keluar sama teman, nongki gitu kan. Itu sih hal yang wajar. Tapi tidak dibenarkan kalian secara terus-menerus atau setiap hari melakukan yang tadi itu ya, buat kalian yang ingin lolos UMPTKIN tahun 2022. Jadi di sini kalian harus mempersiapkan dong, harus berusaha, harus belajar bagaimana kalian bisa memahami materi yang biasanya keluar di UMPTKIN dan kalian bisa menjawab soal UMPTKIN dengan benar. Pokoknya kalian harus mempersiapkan semuanya itu agar kalian bisa lolos UMPTKIN tahun 2022. Daripada kalian main game atau scroll medsos gak jelas atau kurang penting, mending kalian buka tuh YouTube, cari pembahasan soal UMPTKIN atau informasi UMPTKIN, atau kalian pelajari isi e-book UMPTKIN tahun 2002 yang sudah saya buat ini. Nah, kalian pelajari ya. Dan buat kalian yang belum order e-book UMPTKIN tahun 2022 by Ashraf Falik UMPTKIN, bisa klik link WA-nya yang ada di description box ini ya. Aku saranin buat kalian yang belum order untuk order secepatnya ya, karena ujian UMPTKIN tinggal beberapa hari lagi, dan supaya kalian ada waktu untuk memahami soal, jawaban, beserta materi UMPTKIN yang biasanya keluar. Buat teman-teman yang bingung mulai belajar UMPTKIN dari mana, lalu belajarnya sama siapa, kalau misalnya beli buku itu harganya mahal, dimulai dari 150.000 sampai 300.000 rupiah. Maka dari itu di sini aku buat e-book UMPTKIN tahun 2022. Di sini sudah berisi soal, pembahasan, dan juga motivasi. Nah, untuk jumlah soal dan jumlah pembahasan itu masing-masing ada 200 lebih. Di sini ada e-book TKD IPA dan e-book TKD IPS, tergantung jurusan yang teman-teman pilih. Harga e-book ini sangat terjangkau buat kaum pelajar, yaitu dengan harga promo Rp20.000, maka teman-teman sudah mendapatkan e-book TKD IPA atau IPS UMPTKIN ini yang sudah mencakup mata uji yang akan diujiankan. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya dulu mengenai e-book ini atau langsung order, bisa klik link WA yang ada di description box ini ya. Mari kita belajar bersama untuk menuju kesuksesan lolos UMPTKIN tahun 2022. Semangat, aku tunggu ya. Saat belajar, pasti kita akan pernah merasa yang namanya boring atau bosan, ngantuk, lalu pusing. Tapi kalau kalian berniat dan ikhlas untuk belajar, insya Allah kalian bisa lolos UMPTKIN
dan ilmu belajar kalian itu akan bermanfaat buat hal yang lainnya juga. Waktu itu pun saya merasa malas juga buat belajar, tapi yang namanya usaha, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang nikmat buat kita. Nah, jadi intinya di sini kalian jangan pernah malas belajar, harus rajin belajar, dan belajar, dan akhirnya kalian mendapatkan kampus dan jurusan yang paling kalian impikan. Oh ya, jangan lupa juga untuk jaga kesehatan, karena itu penting banget. Kalau misalnya kalian belajar secara terus-menerus sampai kalian lupa yang namanya istirahat atau tidur, maka pada saat kalian ujian UMPTKIN, kalian malah merasa pusing, loyo, atau ya ngantuk begitu kan. Jadi di sini aku saranin kalian selalu untuk jaga kesehatan dan mental kalian ya pada saat ujian UMPTKIN, supaya mental kalian itu tidak down. Dan pada waktu itu saya pernah juga di UMPTKIN tahun 2020. Saat itu saya lagi ujian, alhamdulillah lancar-lancar aja. Dan pada saat di waktu pertengahan ujian itu saya ada kendala seperti jaringan internet saya itu hilang, itu selama hampir 40 menit kalau nggak salah, saya lupa juga. Dan di situ saya agak panik juga. Tapi buat teman-teman untuk selalu tenang, jangan dibawa panik ya, atau jangan dibawa bad mood, oke ya. Jadi kalian harus memikir strategi selanjutnya untuk agar tetap bisa melanjutkan UMPTKIN tahun 2022. Oke, bisa ya. Next tips yang kelima yaitu memperbanyak referensi bacaan. Nah, biasanya kan di UMPTKIN ada mata uji IPS, lalu keislaman yang terdiri dari akidah akhlak, Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, fikih, yang 4 itu kan. Biasanya kan untuk mengerjakan mata uji tersebut atau soal tersebut kan tidak ada rumus atau trik untuk menjawab soal tersebut. Maka di sini kalian harus memperbanyak referensi bacaan. Untuk resume materi UMPTKIN yang sudah saya dapatkan dari berbagai sumber, teman-teman bisa dapatkan resume materi tersebut dari saya jika kalian order e-book UMPTKIN tahun 2022. Aku saranin buat kalian untuk order sekarang juga, supaya kalian bisa membaca referensi bacaan yang banyak itu dari sekarang juga, karena membaca referensi itu membutuhkan waktu yang lama. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman baca dan ingat ya, misalnya tentang materi keislaman seperti gimana sih perkembangan Islam pada waktu itu, lalu karya-karya tokoh ini, lalu tentang sholat, zakat, puasa, haji, lalu tentang sikap, lalu tentang kayak hukum fikih seperti itulah kan. Nah, itu udah aku bocorkan materi ujian UMPTKIN yang keislaman yang biasanya keluar. Maka dari itu di sini intinya perbanyaklah referensi bacaan kalian seperti mata uji IPS, keislaman, verbal, dan sebagainya. Next tips yang keenam yaitu memperbanyak latihan menjawab soal dengan benar dan cepat. Kenapa harus cepat? Karena kalian akan dibatasi yang namanya waktu. Untuk tahun kemarin, tahun 2021, itu waktu ujiannya selama 120 menit dengan jumlah soalnya ada 125 butir soal. Nah, untuk tahun ini 2022, waktu ujiannya sama ya, 120 menit. Dan untuk jumlah soalnya itu belum tahu apakah sama 125 atau beda. Kemudian jawab dengan benar. Kenapa harus benar? Ya teman-teman pasti tahu lah kan kenapa menjawab soal UMPTKIN 2022 itu harus dengan yang benar. Gak mungkin dong yang salah. Dan jika kalian tidak tahu jawab soal ini, maksudnya tidak tahu apa jawabannya dari soal ini, kalian harus tetap untuk mengisi jawaban tersebut ya. Mana tahu jawaban yang kalian isi itu bisa jadi benar. Karena kalau di UMPTKIN ini tidak ada yang namanya pengurangan skor jawaban kalian yang benar walaupun jawaban kalian itu salah. Jadi kalian harus mengisi semua soal yang ada di UMPTKIN 2022.
itulah tips yang keenam, kalian harus menjawab soal dengan benar dan cepat. Misalnya, untuk satu soal, kalian butuh waktu menjawab soalnya itu selama 30 detik untuk soal yang mudah. Sedangkan untuk soal yang rumit, kalian membutuhkan waktunya itu 100 detik. Pokoknya kalian tantang diri kalian sendiri supaya kalian terbiasa dan akhirnya kalian menerapkannya di ujian UMPTKIN 2022. Oke, bisa ya? Tips dari aku selanjutnya yang ketujuh yaitu selalu usahakan berbuat baik dan jangan menyakiti hati orang lain. Karena kalau kita menyakiti hati orang lain, orang itu akan berdoa apa buat kita, lalu dia akan berkata apa buat kita, kan kita belum tahu nih. Karena kan kata itu bisa jadi doa walaupun yang buruk ya. Jadi di sini kalian harus tetap berbuat baiklah kepada orang lain, lalu saling tolong menolong, lalu berbagi soal pembahasan UMPTKIN, belajar bareng, bersedekah, lalu ibadah kalian kepada Allah kalian tingkatkan juga. Nah, jadi doa-doa kalian itu atau ibadah kalian itu atau hasil berbuat baik kalian itu kepada orang lain, kalian akan mendapatkan imbalan-imbalan yang mungkin kita inginkan, hajat-hajat kita terkabulkan, atau itu bisa menjadi timbangan agar kalian bisa lolos UMPTKIN 2022. Karena kan keputusan lolos UMPTKIN 2022 itu keputusan tertinggi ada di tangan Allah. Jadi seperti itu ya, selalulah berbuat baik kepada orang lain dan tetaplah hubungan dengan Allah itu selalu baik. Apa-apa selalulah meminta kepada Allah. Tips terakhir ke-8 yaitu setiap kalian mengklik jawaban UMPTKIN 2022, kalian bacalah bismillah atau sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu klik jawaban, satu sholawat. Itu cukup ya. Jadi itu nanti ada kekuatannya sendiri. Jadi nanti itu ada jawabannya gitu. Dan jangan pernah membiarkan soalnya itu, ini kan kalian tidak bisa menjawab soal ini, jadi kalian kosongin aja. Jangan sampai kayak gitu ya. Pokoknya kalian harus tetap semua soal jawabannya, karena mana tahu soal yang tidak tahu itu bisa jadi benar kalian jawab, dan itu bisa menambahkan poin kamu. Yaps, itu dia tips dan trik lolos UMPTKIN tahun 2022 yang aku terapkan sebelum dan berlangsungnya ujian UMPTKIN tahun 2020 waktu itu. Nah, semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menumbuhkan semangat kalian belajar, lalu kalian tetap tenang. Tenang di sini bukan berarti kalian santai atau rebahan ya. Pokoknya kalian selalu mempersiapkan untuk mengikuti ujian UMPTKIN, lalu kalian selalu jaga kesehatan dan kalian bisa meraih kampus dan jurusan yang paling kalian impikan. Amin bareng-bareng yuk. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, jika teman-teman ada yang ingin tanyakan silahkan komentar di bawah atau bisa hubungi nomor WhatsApp saya 0895 1551 2714. Oh ya, share ya video ini ke medsos yang teman-teman punya atau ke pejuang UMPTKIN lainnya. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.